Sudah ya, oke baik. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Dr. Paresta Dila, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Jadi pada sore ini teman-teman sekalian, saya mungkin panggilnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dapat topik nih kemarin untuk dibawakan dengan topiknya adalah gara-gara makan makanan mentah jadi terinfeksi otak. Dan ini terutama yang disebabkan oleh cacing, parasit Angiostrongyllus cantonensis. Oke, next buat slide-nya. Oke, jadi apa sih Angiostrongyllus cantonensis? Nah, pas kemarin saya dapat topiknya, ini juga sebenarnya sesuatu yang kadang-kadang kita nggak terlalu aware nih. Ternyata ada parasit atau ada cacing yang bisa mempengaruhi kesehatan kita, yang kalau dimakan ternyata bisa mempengaruhi ke infeksi otak. Nah, jadi Angiostrongyllus cantonensis ini adalah sebuah parasit termasuk nematoda zoonotik yang hidup pada keong mas dalam stadium larva inefektif. Jadi dia bentuknya seperti cacing. Nah, kalau cacing itu kan dia awalnya sebelum menjadi cacing yang besar, dia akan bentuknya larva dulu nih. Nah, dia bentuknya larva yang inefektif. Dia bisa ada perantaranya itu biasanya di keong dan biasanya di keong mas juga. Nah, selain di keong mas itu nanti akan bisa juga dimakan makanan mentah lainnya. Contohnya ada hewan laut, nanti kita akan lihat di berikutnya. Lalu nanti ada di sayur-sayuran atau di salad, dan juga bisa di tikus. Nah, kalau terkena infeksi dari Angiostrongyllus ini, akan disebut namanya Angiostrongyliasis. Dan pada manusia bisa terjadi bila mengkonsumsi keong mas yang terinfeksi larva inefektif ataupun sayuran ataupun jus sayuran yang terkena lendir dari keong mas yang sudah terinfeksi dalam kondisi tidak matang. Jadi biasanya ini terjadinya atau bisa masih hidup larvanya kalau makanan-makanan ini mentah, jadi undercook. Bisa juga sudah dimasak tapi tidak dimasak sampai matang. Seperti sayuran kan kita sering makan salad ya atau lalapan yang tidak dibersihkan secara bersih, kan lalapan juga bentuknya kadang-kadang kan ada yang tidak direbus, dan juga jus sayuran sekarang lagi populer juga tuh makan jus sayuran supaya sehat. Nah, apa sih yang bisa terjadi dari infeksi ini? Nah, yang paling berbahaya ini adalah bisa menginfeksi otak, jadi bisa terjadi meningitis yang disebut dengan eosinophilic meningitis yang merupakan gejala dari spesifik apabila terinfeksi dari parasit si cacing ini, dan pada manusia biasanya karena terinfeksi dari makanan-makanan yang undercooked. Oke, next. Nah, ini nih tentang cacing Angiostrongyllus cantonensis. Seperti kita lihat yang pertama ya, jadi ini telurnya ini dia bisa masuk ke paru-paru, ya paru-paru di fase awalnya, dan biasanya ini dia bisa melewatinya atau masuknya ke paru-paru tikus. Nah, jadi dari paru-paru tikus dulu, nanti dia akan masuk di paru-paru tikus, dikeluarkan lewat feses. Nanti di feses tikus itu masih ada larva dari cacingnya. Nah, lalu kan nanti dia sudah berubah ya, jadi dari bentuk larva yang pertama, nanti kedua, ketiga, nah baru nanti yang ketiga bentuk inefektifnya itu bisa nempel biasanya di siput ya, di keong ini. Biasanya yang dimakan di Indonesia itu biasa keong mas. Dan biasanya kenapa sering keong mas ini? Karena keong mas biasa diketahui bahwa dia tinggi akan protein. Nah, apabila si keong mas ini termakan oleh manusia ataupun lendir dari keong mas ini menempel pada sayur-sayuran yang mentah dan juga tidak dibersihkan dengan baik, sayur-sayuran dan buah-buahan ini, dia bisa termakan juga oleh manusia. Ya, termakan oleh manusia, nanti akan masuk ke saluran cerna dan nanti akan bisa sampai ke otak, bisa menyebabkan infeksi di otak. Oke, next. Nah, biasa masa inkubasinya ini sekitar 1-3 minggu. Dari mulai inkubasi itu adalah masa dari terkepapar pertama hingga keluarnya gejala ya, jadi yang namanya inkubasi itu. Jadi misalnya kita makan makanan mentah yang terkena larva atau lendir dari siput yang sudah keong yang sudah terinfeksi dari cacing ini, nanti baru timbul gejalanya kurang lebih 1-3 minggu, atau bisa juga dari hari pertama atau lebih dari 6 minggu. Dan penyakit ini bisa bertahan dari 2-8 minggu atau lebih lama. Komplikasi serius sebenarnya jarang terjadi, namun apabila tidak diatasi, biasa akan menyebabkan gangguan fungsi dari neurologis. Jadi neurologis itu gangguan-gangguan neuron
seperti ada kebas atau kekakuan atau jadi tidak bisa jalan, dan juga ke otak karena dia menyerang otak. Di otak ini fungsi neurologis kita utama dan juga bisa menyebabkan kematian. Nah, diagnosisnya gimana sih sebenarnya kalau dari hasil darah ini biasanya sulit terdiagnosis karena tidak ada sesuatu yang spesifik karena gejala-gejalanya juga tidak spesifik, dan biasanya kita diagnosisnya dari riwayat perjalanan dan makanan. Jadi apakah ada riwayat makan makanan mentah 1 sampai 3 minggu sebelumnya atau perjalanan ke daerah-daerah yang memang bisa terjadi atau banyak makan makanan mentah yang ada keong yang mengandung larvanya gitu ya. Dan tidak ada pengobatan yang spesifik. Jadi biasanya mengobati gejala saja. Dan biasanya ini pasien-pasien datangnya ini sudah pas ketika keadaannya memburuk. Jadi sudah keadaan misalnya tidak sadarkan diri karena ada meningitis, dan meningitis ini biasa ada gejala juga seperti kejang gitu ya. Oke, next. Nah, ini cara menginfeksi otak. Gimana sih caranya? Padahal kan dia dari makanan ya. Maksudnya makanan ke perut kenapa nggak diare atau jadi konstipasi? Kenapa kok bisa dari sampai ke otak yang sangat berbahaya? Jadi nanti larva cacing dari parasit si Angiostrongyus cantonensis ini akan menembus jaringan usus dan masuk ke jantung melalui sistem peredaran darah kita. Nah, terus larva cacing ini masih hidup nih. Dia akan masuk ke paru-paru, terus dari paru-paru dia bisa masuk ke sistem saraf pusat melalui pembuluh darah, dan dia bisa ke organ-organ lain seperti ke ginjal, ke otot, lalu menuju otak atau ke tulang belakang. Nah, gejala klinisnya sakit kepala, kaku leher, mual, muntah, demam, dan sensasi abnormal pada lengan dan kaki, biasanya jadi kebas. Makanya kalau kita lihat sebenarnya kalau dari gejala klinis ini memang tidak terlalu spesifik gitu. Kok sakit kepala, kaku leher? Nah, biasa orang datangnya udah mulai benar-benar dia tidak bisa menekuk lehernya, ada penurunan kesadaran, sakit kepala yang parah, biasa berdatang. Dan dalam kasus yang dan dalam kasus ini juga jarang terjadi infeksi akut yang bisa menyebabkan neurologis dan kematian. Nah, gejala yang biasanya juga merupakan suatu ciri khusus dari infeksi ini adalah adanya penglihatan kabur dan terdapat gambaran cacing pada daerah mata di bagian retinanya. Seperti next di slide berikutnya kita akan lihat ada gambarannya. Nah, di matanya ini jadi kayak kita lihat ada cacingnya nih. Atau pas kita lihat kok kayak nggak enak ya, penglihatannya kabur ya. Ternyata ada cacing di di mata kita. Bahaya banget kan, maksudnya kayak wah, kok dari ini cacing hebat banget nih bisa sampai hidup di mata. Nah, itu memang berbahayanya dari infeksi cacing ini. Oke, next. Nah, ini sebenarnya sedikit mirip sama yang di depan, cuma ini kesimpulan semua dari gejalanya juga dan dari jenis apa aja sih yang bisa membawa dari cacing ini. Seperti kita lihat, jadi primary host-nya ini tetap sih tikus. Dari kotoran tikus, dia akan menghasilkan si larva-larva ini. Larvanya ini akan ke keong, dia biasanya akan di stase ketiga, bisa di keong dan juga di flux. Jadi kayak ininya ya, yang masih mudanya ya. Lalu nanti di fase ketiga dari larvanya ini dia akan bisa dimakan langsung, bisa termakan langsung oleh manusia yang menyebabkan gejala, atau dia nanti ke host lain. Seperti misalnya di situ kita bisa lihat ada udang, lalu bisa juga ada rajungan ya, lebih ke rajungan, lalu ke katak, terus ke lizard. Mungkin ini nggak kita makan. Biasa mungkin yang bisa kita makan ini ke udang, lalu ke rajungan, juga sama ke katak ya. Dan juga sayur-sayuran nih, karena kan si siput ini biasanya atau keong ini kan biasa hidupnya di daerah yang tumbuh-tumbuhan ya, jadi yang daerah basah, lalu di daerah persawahan. Jadi termasuk persawahan yang kita menanam seperti selada, sayur-sayuran yang biasa kita makan untuk makan salad gitu. Nah, apabila kita tidak bersihkan dengan baik, bisa terkontaminasi nih sayuran-sayuran ini. Nanti ketika termakan bisa menyebabkan dari gejalanya, bisa gejala dari saluran cerna seperti mual, muntah, nyeri perut. Lalu dari gejala CRS ini jadi gejala neurologisnya, sakit kepala, kaku leher, parestesia, jadi rasa kebas atau kesemutan di tangan, di kaki, pusing, muscle twitching, jadi seperti kayak kejang-kejang, terus bisa generalnya ada demam, badan nyeri,
kelelahan, terus di mata yang seperti tadi saya bilang, jadi penglihatannya kabur, bisa dilihat ada cacingnya, dan kalau ke saluran nafas ada batuk, ada sakit tenggorokan, sama ada hidung tersumbat. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya yang utama ini seringnya itu sebenarnya kan di keong mas. Jadi ini adalah keong air tawar yang banyak dijumpai di area persawahan. Makanya kenapa kalau kita makan sayuran mentah juga kemungkinan bisa terinfeksi. Karena kan biasa di daerah persawahan yang airnya lembab itu menjadi tempat hidupnya si keong mas ini. Dan banyak masyarakat yang mengkonsumsi keong mas karena selain rasanya yang enak, dia juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Nah, ada penelitian oleh seorang peneliti namanya Risa. Jadi dia lihat perbedaan persentase keberadaan larva nematoda pada keong mas dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pada habitat keong mas. Jadi kalau misalnya daerah persawahannya ini yang kotor, jadi banyak tikusnya, jadi kan dia akan lebih banyak menyebabkan si keong mas ini bisa dihinggapi sama si larva yang berasal dari kotoran tikus. Nah, kalau misalnya banyak tikusnya, jadi ini juga akan meningkatkan terjadinya resiko keong ini membawa larva nematoda ini. Oke, berikutnya. Nah, keong mas ini sebenarnya dia adanya di mana aja sih? Di daerah Amerika Tengah, Amerika Selatan, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara ini di Indonesia juga ada. Dan ini juga disebut biasanya keong murbei. Karena telur keong mas ini berkelompok warnanya merah muda. Seperti buah murbei yang menempel pada batang padi, kayu, batu, atau di sayur-sayuran. Jadi kita harus lihat nih kalau kita beli sayur-sayuran atau kalau di padi berarti kan bisa juga di beras nih kalau berasnya nggak bersih juga. Kalau misalnya ada kotoran-kotoran jangan itu bisa jadi ini adalah telur dari si keong mas, dan dari suatu penelitian disebutkan bahwa ternyata dari telur keong mas ini juga bisa sudah menginfeksi dan menjadi tempat hidup dari larva ini gitu. Jadi ini bisa saja terjadi. Dan sebenarnya kasus pertama kali infeksi cacing ini ditemukan ini pertama kali ada di daerah Cina gitu. Di daerah Cina ditemukan bahwa kok ada ya orang makan makanan mentah terus bisa terjadi meningitis atau infeksi di otak, ternyata ditemukan cacing di pemeriksaannya. Oke, next. Nah, ini kandungan gizi dari keong mas, jadi kandungan proteinnya memang cukup tinggi, ya sebesar 16-50%, sehingga bisa menjadi salah satu alternatif untuk sumber protein. Ini juga ada penelitian lain yang memberitahu kalau misalnya dari kandungan sebuah keong mas ini adalah 20% lendir, 37% abu, 22% protein, jadi masih ada di kisaran yang sama ya, 37% lemak, dan 11% karbohidrat. Dan ternyata dia juga kaya akan makromineral dan mikromineral. Jadi dia tinggi kalsium, tinggi natrium, kalium, fosfor, magnesium, terus tinggi kuprum, zat besi, dan zinc. Dan juga ternyata karotenoid. Jadi karotenoid ini adalah suatu vitamin A. Jadi ya dia biasanya terdapat ya di wortel kalau di sayur-sayuran, atau bisa juga di hewani. Nah, ternyata dia lebih tinggi nih kalau di daerah hewani daripada ikan salmon. Nah, jadi kan sangat menggiurkan ya untuk mengkonsumsi dari keong mas ini. Karena ternyata kandungan gizinya juga banyak. Oke, next. Nah, jadi gimana sih caranya menghindari infeksi? Karena dia tahu nih, berarti bisa berasal dari makan makanan yang undercook atau tidak matang. Bisa kita lagi makan seafood atau keong mas yang tidak matang. Terus atau bisa juga dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita makan, yang mentah, atau dari seperti tadi ada dari kodok, terus bisa dari rajungan, dan juga dari udang, itu bisa membawa juga tuh si cacing ini. Ya tentunya yang pertama adalah masak makanan ini hingga matang. Lalu cuci bersih sayuran yang mentah dan buah-buahan. Jadi wajib banget tuh kalau misalnya kita makan sayuran dan buah-buahan harus dicuci sangat bersih. Lalu bersihkan lingkungan rumah dari keong, lintah, dan tikus. Seperti kita tahu karena ketika ketiga hewan ini sering berada di sekitar rumah kita, dan juga ternyata bisa membawa dari cacing ini. Terus jangan lupa juga cuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah mengolah makanan. Dan hindari makan makanan mentah yang di daerah ditemukan parasit tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, berarti kan di daerah Amerika, daerah Asia,
dan beberapa daerah yang memang sepertinya kurang bersih, kita bisa menghindari untuk tidak makan makanan yang mentah. Oke, next. Nah, ini ada beberapa cara memasak yang tentunya baiknya untuk secara kesehatan secara menyeluruh, lebih baik itu kita masak dengan cara ditumis, kukus, rebus, steam, atau kecap. Kalau digoreng boleh, tapi hindari untuk digoreng dengan menggunakan karena juga akan meningkatkan kadar lemak dalam tubuh kita. Jika ingin merebus, dari WHO memberitahu bahwa bakteri ini akan cepat mati pada suhu di atas 65 derajat Celcius. Dan CDC juga merekomendasikan kalau misalnya kita nggak yakin nih air kita bersih, disarankan untuk menyalin air dengan air bersih sebelum merebusnya, lalu rebus air hingga mendidih, hingga banyak lembung selama setidaknya 1 menit agar bakterinya mati, lalu kita bisa merebus makanan itu. Nah, lalu untuk memasak makanan gimana? Nah, dari CDC ini juga memberitahu bahwa bakteri jahat ini dapat berkembang ketika makanan berada di suhu 5-60 derajat Celcius. Jadi, kalau bisa kita panaskan atau kalau bisa kita dinginkan di bawah 5 derajat. Kalau tidak dihabiskan makanan dalam waktu 2 jam. Atau ketika memasak makanan, usahakan nih suhunya di atas 60 derajat. Agar terbebas dari bakteri. Larva-larva juga mati. Dan ini ada beberapa rekomendasi suhu. Misalnya kalau kita masak daging unggas, disarankan suhunya sampai 74 derajat Celcius. Daging potong seperti daging sapi, babi, domba, ikan, atau sapi muda di 64 derajat Celcius. Makanan sisa dipanaskan di 74 derajat Celcius. Jadi intinya adalah masaklah hingga di atas 60 derajat Celcius agar bakteri-bakterinya dapat mati. Nah, kalau sayuran ini kita tidak bisa memasaknya terlalu lama karena akan merusak kandungan vitamin yang ada di dalam sayuran. Jadi intinya adalah boleh di suhu berapapun, terpenting jangan sampai terlalu matang agar nutrisinya tidak hilang. Nah, dok, tapi gimana dong dok? Kan katanya nanti bakterinya mati. Nggak mati kalau suhunya cuma suhunya di bawah dari 60, nanti nutrisinya hilang. Nah, caranya adalah berikutnya. Next. Nah, kita harus mencuci sayur dan buah-buahan ini, terutama harus dengan bersih. Caranya gimana? Yang pertama adalah kita cuci tangan dulu sebelum mencuci sayur. Jadi, setelah membersihkan sayur dan buah juga kita harus cuci tangan. Supaya kenapa? Kan kita waktu bersihin itu, takutnya di kuku-kuku kita masih ada telur-telur atau larva-larva yang bisa masuk. Jadi, kalau kita mencuci tangan sebelum dan sesudah, untuk menghindari adanya larva ini masih ada di tubuh kita. Lalu kita pisahkan buah dan sayuran dengan makanan lain. Jadi selalu pisahkan buah-buahan dan sayuran mentah yang baru dibeli dengan makanan yang siap langsung dimakan atau makanan matang yang sudah dimasak. Nah, ini untuk menghindari paparan dari pestisida dan juga dari larva cacing untuk menyebar ke makanan kita. Nah, kalau kita lihat juga potong bagian yang rusak. Jadi kalau kita lihat nih bagian buah sudah ada yang hitam-hitam atau sudah ada yang bolong-bolong, bagian sayuran juga sudah ada yang layu atau sudah ada yang hitam-hitam, udah potong dulu, dibersihkan, dicuci, baru dimasak. Dan kalau bisa langsung dimakan gitu ya. Ini untuk memastikan bahwa paparan pestisida atau telur-telurnya ini udah nggak ada juga, dan juga kalau kita potong, kita buang, biasa kita pastiin juga nih ulet-ulet sama organisme lain nggak ada juga di dalamnya. Ya, dan juga pisaunya juga harus bersih. Jadi setelah dipotong kita bersihkan juga pisaunya karena kan kita nggak tahu nih, jangan-jangan telurnya ini masih nempel di pisau kita. Terus kita nanti pakai untuk potong makanan yang lain bisa berbahaya. Terus gunakan air yang mengalir. Jadi cuci buah dan sayuran di bawah air mengalir. Jangan di suatu wadah dan mencuci di wadah tersebut. Itu tidak boleh gitu. Jadi kalau bisa airnya ngalir supaya nggak ngembeng di situ aja si telur-telur dan parasit-parasitnya. Oke, next. Nah, terus bersihkan bagian yang kotor. Jadi bersihkan seluruh bagian buah dan sayuran, jangan ada yang dilewatkan. Mulai dari yang bagian paling kotor. Jadi kalau misalnya ada tanah-tanah atau lumpur-lumpur, dibersihkan dulu. Terus gunakan sabun khusus untuk mencuci buah dan sayur. Jadi cari produk yang mengandung jeruk nipis sebagai agen antibakteri. Jadi bisa bersihkan bakteri pada buah dan sayur. Ya, jadi jangan menggunakan sabun cuci biasa. Jadi khusus sayur dan buah sayur dan buah. Terus jangan lupa bisa digosok juga untuk buah dan sayur, untuk menghilangkan tanah, atau digosok pakai tangan juga bisa, atau sikat yang tidak terlalu kasar supaya tidak merusak permukaan makanan ya.
Jadi kalau misalnya yang lembut seperti anggur, tomat kan kalau digosok nanti kan jadi rusak ya. Jadi kita bisa gosok lembut dengan tangan. Terus setelah mencuci buah sayur, dibilas lagi dengan air mengalir hingga bersih. Lalu kita keringkan, pastikan tidak ada kotoran lagi yang menempel pada buah sayur. Lalu dikeringkan dan disimpan pada wadah yang bersih. Oke, next. Nah, dan juga kita bisa memilih sumber protein lain juga. Misalnya karena kita tahu nih, daerahnya ini daerah yang, wah ini kayaknya kurang bersih ya, terus nggak ada sumber protein lain. Yaudah kita cari sumber protein lainnya, jangan dari keong aja gitu. Bisa dari daging, salmon, susu, dari yogurt, oatmeal, ya telur. Nah, tapi tentu perhatikan pertama adalah jangan dimakan mentah. Kalau bisa pastikan kalau mentah ini terjaga kebersihannya dan juga dimakan dengan cara matang, jadi jangan undercook. Oke, next. Dan yang paling penting selain itu adalah kita harus makannya jangan mementingkan selain kebersihan kita juga harus komposisi makanan ya. Jadi karena ini kan kita secara garis besar ada kita jangan sampai terinfeksi cacingnya, juga jangan sampai terkena penyakit lainnya. Jadi harus komposisi makanan kita sangat penting. Jadi selain tadi sebagai sumber protein dari bahan makanan yang kita dapatkan yang dapat menginfeksi itu, contohnya yang dari sumber protein si kerang, lalu dari katak, lalu dari udang, ya. Jangan lupa kita harus ada karbohidratnya juga. Karbohidrat disarankan karbohidrat yang kompleks, bisa jagung, bisa kita lihat di pedoman gizi seimbang ya, bisa ubi, bisa singkong, lalu sayur-sayuran 3-4 porsi, ada buah-buahan juga yang tentunya harus dicuci dengan bersih, lalu sumber protein yang beraneka ragam, dan juga batasi cara pemasakan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, cara masaknya lebih baik bisa ditim, dikukus, dipepes, itu hindari untuk masak makanan yang digoreng tepung, sehingga kita batasi nih penggunaan gula, garam, dan minyaknya. Ya, lalu jangan lupa untuk beraktivitas fisik untuk hidup yang lebih sehat. Nah, ini saya sampaikan di sini kenapa? Karena ini tambahan sih sebenarnya. Karena sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu taunya 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang 4 sehat 5 sempurna ini yang di sebelah kanan ini sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena di 4 sehat 5 sempurna ini tidak dilihati porsinya mana sih. Nggak tahu nih mana yang harus lebih banyak. Intinya jadi kita makan, oh udah ada makanan pokok, udah ada sayuran, udah ada lauk, udah ada buah-buahan, udah ada susu. Tapi kita nggak tahu komposisinya yang banyak yang mana. Sedangkan di pedoman gizi seimbang kita lihat komposisinya bahwa sumber karbohidrat yang paling banyak disertai di keduanya ini ada sayur dan buah, lalu baru protein. Oke, next. Ya, jadi berikut informasi yang bisa saya berikan pada Bapak dan Ibu sekalian. Apabila ingin berkonsultasi yang terkait gizi bisa kita melayani untuk konsultasi online melalui aplikasi Altia Care. Nanti bisa cari nama saya di situ, dan nanti juga ada jadwalnya, bisa berkonsultasi online. Jadi memudahkan untuk ingin konsultasi hal-hal yang mungkin membingungkan terkait gizi. Terus waktunya juga lebih fleksibel, jadi tidak perlu datang untuk ke rumah sakit dan kapan saja. Dan juga ini ada kode vouchernya ya untuk telekonsultasi secara gratis, dan juga sering ada promo juga di Altia Care. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis terkait dengan kesehatan dengan melalui aplikasi Altia Care. Ya, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin habis ini kita bisa tanya jawab ya. Terima kasih. Tepuk tangan secara virtual untuk Ibu Dr. Claresta Dila. Ya, kami informasikan juga buat rekan-rekan dari Mitra Keluarga, Bu Dokter, bahwa kita juga ngelakuin nonton bareng. Jadi memang kenapa kok pesertanya nggak banyak kayak kemarin ya kan? Karena memang kita sekarang membatasi untuk biar secara kayak nonton bola, biar semangat nontonnya. Jadi kita ngelakuin nonton bareng, ada di unit di Cikande, juga ada di Tangerang, dan ada di Jakarta Grand City. Dan tentunya di Jakarta Barat di sini di holding kami juga rekan-rekan juga sedang nonton bareng Bu Dokter nih dalam penyampaiannya, dan penyampaiannya sangat simple dan mudah dipahami. Baik, dan juga bagi rekan-rekan sahabat modern lain yang ingin bertanya secara langsung, kenapa kok ini penting buat kita pahami, buat kita mengerti, karena memang faktor
yang paling penting dalam kehidupan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Jadi selagi ada masternya nih, Ibu Dr. Claresta Dila, silakan. Mungkin dari rekan-rekan yang menanya, boleh open mic, yuk. Sore, saya dengan Oke, Tamara sore. mau tanya. Baik. Pak Tamara, silakan Pak Iya. Tamara. Kalau misalkan nih kan kalau sayuran atau buah-buahan kan kita dianjurkan untuk direndam, misalkan kasih larutan garam gitu ya. Atau sekarang kan banyak tuh jual untuk pencuci buah kayak gitu. Nah, itu efektivitasnya kalau untuk matiin apa nih larva cacing itu apakah efektif atau enggak ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Tamara untuk pertanyaannya. Jadi itu bisa juga merupakan salah satu alternatif. Kan sekarang ada juga tuh alat yang kayak buat nyuci sayuran dan buah-buahan yang di-ion. Ya, jadi kayak kita masukin ke mesinnya, lalu nanti diputer, dan biasanya malahan sayur-sayuran dan buah-buahan itu jadi lebih segar juga. Nah, itu bisa merupakan salah satu alternatif juga tuh untuk mencuci sayur dan buah. Jadi kan sebenarnya adalah bukan mematikan. Jadi intinya adalah kita cuci bersih sayur dan buah ini supaya larvanya udah nggak nempel lagi. Nah, kalau kita misalnya pakai mesin dan juga misalnya pakai sabun khusus itu yang penting bersih gitu. Jadi kita nggak bukan ke masalah mematikan si larva, tapi membersihkan dari si larva ini. Dan dipakai air garam juga sebenarnya salah satu kalau misalnya kita makan brokoli. Nah, untuk keluarin dari ininya kan untuk dari binatang-binatang itu pakai air garam ya. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti dia akan lepas dari sayur-sayurannya. Nah, kita buang, jangan lupa, jangan nanti udah lepas. Udah nih, pakai air itu aja. Nah, jangan lupa dibilas lagi gitu. Jadi itu merupakan salah satu yang bisa dipakai juga. Intinya adalah walaupun direndam dengan air garam atau air cuka, tetap dibilas lagi. Gitu. Pakai alat juga bisa dibilas lagi. Gitu. Oh, oke. Karena ini saya mau menanggapi dari pertanyaan Pak Tamara nih, kayaknya menarik juga ya. Karena kebiasaan kita juga sekarang rata-rata para ibu-ibu rumah tangga sekarang kan sudah melek teknologi ya. Bu Dokter tadi kan menyampaikan bahwa sekarang kulkas-kulkas sekarang itu ada yang pakai di shop itu ada namanya plasma caster lah, ion menonaktifkan ion negatif lah. Oh, jadi lebih baik itu dari penyampaian Bu Dokter, jadi dicuci dulu baru masukin kulkas? Iya, jangan langsung masukin kulkas. Jadi kalau sayur dan buah itu tetap harus dicuci dulu. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya teknologi ya, walaupun dibilang ada plasma cluster atau misalnya ada yang bisa membunuh bakteri dan virus dan kuman biasa gitu. Yes, betul. Ya kan biasa kalau kita beli AC juga kayak gitu ya, karena kemarin saya baru beli AC nih. Jadi saya tahu juga. Nah, AC begitu mencegah virus COVID. Lah kalau misalnya mencegah virus COVID dengan pasang AC aja, lah kita pasang AC aja udah nggak kena COVID, bener dong? Iya kan? Nah, jadi tetap harus kita cuci dulu, jangan kita masukin ke kulkas. Dan ini kulkasnya udah bagus nih, nanti dia bisa bunuh kuman sama bakterinya sama si larva juga. Enggak, tetap harus kita cuci. Nah, keunggulan dari teknologi itu adalah ketika kita cuci bersih, dimasukin ke dalam kulkas ini, dia akan menekan perkembangan bakteri dan juga jamur gitu. Dan juga intinya adalah perkembangannya, kan kalau kita kotor dimasukin suhunya nggak stabil, nah itu bisa menjadi sumber perkembangan dari bakteri kan. Nah, tapi kalau kita udah cuci bersih, taruh di tempat yang bersih, otomatis dia akan lebih baik lagi sayuran dan buah-buahan ini. Termasuk larvanya juga udah mati dulu, udah nggak ada dulu, larvanya disimpan, jadi ya udah nggak kenapa-napa gitu. Teknologinya akan menekan supaya lebih tahan lama, sayuran dan buah-buahan lebih segar, itu sih sebenarnya. Oke. Luar biasa jawaban dari Bu Dokter. Dan bagaimana Pak Tamara? Sudah terpuaskan dengan jawaban dari Bu Dokter? Claresta? Mau tanya dok, kalau misalkan nih ada beberapa buah itu, kalau misalkan kita cuci kayak gitu baru masukin kulkas, kan isu yang terjadi kan adalah buahnya gampang rusak ya Bu ya, Bu Dokter ya. Nah, mungkin ada tips dan trik kalau misalkan kita contoh kayak stroberi lah ya, karena anak saya suka makan stroberi. Jadi tiap kali beli stroberi, tukang stroberinya kasih tahu, jangan dicuci dulu Pak. Kalau dicuci
pasti nanti 1-2 hari kalau kita masukin di kulkas kan, apalagi di fresh room itu akan jadi apa? Jadi bonyok ya Iya, atau jadi rusak bonyok, ya, minyak-minyak gitu. rusak. Nah, kalau dimasukin ke freezer, oke. Nanti pas kita keluarin pas mau dimakan juga bonyok ya. Karena kan dia udah Gitu. proses pembusukan gitu ya. Jadi caranya Iya, gimana? Bingung kan? Nah, iya. jadi caranya adalah kalau saran saya adalah jangan nyimpen buah-buahan terlalu lama gitu. Jadi karena kalau buah terlalu lama itu mau di kulkas gimana pun juga pasti dia akan lebih cepat busuk. Nah, terus kalau bisa ketika mau dimakan, jadi kan paling stroberi itu kan tahannya juga nggak terlalu tahan lama banget juga walaupun dia belum dicuci ya. Jadi dipisahin, jadi ada misalnya dipisahin nih satu kontainer yang buah-buahan belum dicuci, yang satu misalnya buah-buahan yang udah dicuci atau sudah dipotong. Nah, satu kontainer yang buah-buahan belum dicuci ini ketika mau dimakan baru kita cuci bersih. Intinya adalah ketika kita mau makan baru kita cuci bersih. Tapi kalau misalnya memang itu kan akan merusak, jadi lebih cepat rusak. Misalnya apa sih stroberi lah yang gampang rusak. Tapi kan kalau misalnya kayak apel segala macam mungkin untuk lebih cepat lebih tahan lamanya, jadi kita potong dulu. Jadi kita potong. Jadi kan kita cuci tuh misalnya mau makan apel, kita cuci dulu, kita potong. Terus supaya nggak cepat hitam bisa kita berikan jeruk nipis. Terus kalau misalnya semangka juga nggak bisa lama-lama juga. Jadi kita potong lalu taruh di tempat yang kedap. Terus kalau misalnya stroberi caranya adalah karena kalau dicuci nanti cepat busuk. Jadi ditaruh di tempat yang khusus buah-buahan yang belum dicuci. Jangan dekat sama makanan yang sudah matang. Kan biasa kalau bagian buah dan sayur ada di bagian bawah sendiri tuh, ya kan? Nah, bagian bawah sendiri nanti ketika mau dikonsumsi baru kita bersihkan, intinya gitu. Gitu sih yang bisa saya kasih saran ya buat anak Patamara nih. Jadi ya udah, karena nanti kan kalau misalnya dicuci jadi cepat busuk, atau ya jangan terlalu lama untuk di simpannya gitu untuk sudah dikonsumsi gitu. Thank you ya, Dok. Iya, sama-sama Pak. Oke, thank you Pak Tamara atas pertanyaan yang luar biasa, memancing rekan-rekan untuk bertanya pula. Tapi sebelum itu, Dok, izin saya share terlebih dahulu bahwa teman-teman karena hidup itu belajar dari pengalaman hidup orang lain. Jadi kami mengambil tema ini yang pas kebetulan juga memang ada agenda beberapa 2 bulan sekali untuk tetap kita berkontribusi dalam membuat rekan-rekan merasa bahwa modelan peduli terhadap kesehatan rekan-rekan. Ya, bahwa memang cacing parasit Angiosperongylus ini sudah mengenai, ibaratnya sudah menginfeksi salah satu dari keluarga rekan kita. Dan tentunya di sini saya mohon izin semoga Pak Ilham mau berbagi share mengenai cerita mengenai istrinya yang terkena cacing parasit Angiosperongylus. Mungkin kepada Pak Ilham, boleh, biar rekan-rekan juga bisa belajar dari pengalaman beliau. Silakan Pak. Oke, suara saya sudah masuk ya. Dok, izin saya juga join di sini hanya sekedar untuk ngasih testimoni aja. Jadi kebetulan ini adalah case real ya dok. Jadi bukan sesuatu hanya sebatas knowledge. Kenapa di sore hari ini dihadirkan tema yang cukup menarik, yang tentu saja notabene ini sesuatu hal yang mungkin mimpi buruk bagi keluarga kami beberapa waktu yang lalu. Tapi begitu sore hari ini dihadirkan, saya hanya ingin menyampaikan message bahwa apa yang disampaikan oleh dokter tadi itu adalah sesuatu yang nyata adanya dan sudah hadir di Indonesia. Yang dulunya ketika ada beberapa artikel di internet, kemudian ada publikasi dari dunia kesehatan, ternyata itu terjadi juga yang notabene itu mengenai istri saya beberapa waktu yang lalu. Itulah mengapa kami ingin campaign bahwa
Ayo kita hati-hati dengan sesuatu hal yang mungkin kita anggap sepele tetapi itu penting bagi kesehatan kita dan keluarga. Cacing ini memang beberapa waktu lalu menginfeksi istri saya, kurang lebih 2,5 bulan berada di rumah sakit, dan tentu saja beberapa waktu yang lalu sangat luar biasa perjuangannya, bahkan untuk menemukan cacingnya, bahwa cacing ini adalah yang menginfeksi istri saya, bukan 1-2 hari, tapi memerlukan beberapa hari, sehingga akhirnya di suatu rumah sakit, akhirnya istri saya didiagnosa bahwa terinfeksi oleh cacing tersebut. Jadi memang benar bahwa beberapa ciri-ciri tadi atas indikasi bahwa apa sih ciri-cirinya orang terkena infeksi ini, itu benar semuanya. Bahwa inkubasi 1-3 minggu itu mungkin perhitungan yang cukup benar, bahwa bisa terjadi karena kalau melihat ciri-cirinya, istri saya awalnya punya sensasi gatal di seluruh tubuh, terus kemudian tiba-tiba nyeri di punggung, di tengkuk, kemudian tiba-tiba kakinya, tiba-tiba tangannya, tiba-tiba kepalanya nyeri, kemudian susah digerakkan lehernya, dan tiba-tiba kaku sekujur tubuhnya, dan itu memang benar-benar terjadi adanya. Dan kira-kira waktu itu setelah rapat seluruh dokter, apa sih sebetulnya yang mengindikasikan itu dan kira-kira penyebabnya apa? Benar, itu kira-kira memang bisa jadi dari makanan mentah, karena istri saya adalah konsumtif, seperti contohnya adalah sushi yang mungkin banyak juga bahannya dari mentah. Kemudian yang kedua, bisa jadi beberapa minggu sebelumnya kejadian interval 1-3 minggu ya makannya sushi atau dari daging-daging yang belum matang seperti steak atau grill. Nah, itu bisa jadi beberapa, seperti lalapan juga bisa terjadi. Nggak tahu dari mananya, tetapi itu adalah konsumsi dengan interval 1-3 minggu sebelum istri saya didiagnosa penyakit tersebut. Atau keluar beberapa ciri-ciri yang menginfeksi atau kerasa sakit dan sempat kebas gitu awalnya dan sebagainya. Dan itu semuanya sempat terjadi, teman-teman, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Alhamdulillah setelah 2,5 bulan sampai beberapa bulan terakhir, istri saya sudah baik, ya hampir normal seperti biasa, dan ini adalah perjuangan baik tim dokter, tim ahli maupun keluarga, dan ini adalah campaign buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa menghindari ini dengan pencegahan yang disampaikan oleh dokter tadi. Terima kasih dokter, dan semoga teman-teman terinspirasi oleh ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham dan rekan-rekan semuanya. Mari kita doakan agar istri beliau lebih kuat dan tentunya cepat diangkat penyakitnya, dan merupakan cobaan yang tentunya ini bisa mengurangi dosa-dosa apa yang sudah dilakukan, dan ketika sembuh akan menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik, dan tentunya bisa untuk membahagiakan orang-orang yang disayang. Amin. Yes, rekan-rekan semuanya, tadi adalah salah satu real story yang tentunya dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmah manfaatnya, bahwa ternyata penyakit itu bisa diterima oleh siapa saja, yang sekarang kita masih sehat, yang sekarang kita masih bisa begadang, yang sekarang kita masih enjoy, yang sekarang kita masih bisa jalan-jalan, traveling, dan ngapain aja, tapi kita nggak tahu seminggu dan 1 bulan, 1 tahun ke depan kita akan seperti apa. Maka dari itu bentuk pencegahannya adalah ya kita sebagai manusia harus hati-hati, dan tentunya dengan adanya webinar-webinar seperti ini kita berharap seluruh karyawan Modern Land, apalagi Bapak Ibu semuanya adalah pimpinan-pimpinan yang tentunya menjadi faktor fundamental bagi perusahaan, tetap sehat, diberikan umur panjang, dan bisa membuat Modern Land semakin bangkit dan bertumbuh secara revenue. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, baru satu pertanyaan dari Bapak Tamara. Mungkin ada rekan-rekan lain
tadi dari holding nih yang nanya. Silakan dari rekan-rekan dari Jakarta Garden City, dari Modern Cikande, Modern Panel, Modern Golf, silakan. Ada pertanyaan atau mungkin ada chat nih dari chat. Mungkin ini ada chat kali ya. Oke, dari chatnya nih. Saya boleh bacakan dari Ferry. Bu Dokter, bagaimana solusi pencegahan yang dapat dilakukan ketika tanpa kita sadari larva tersebut masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan, semisal minum obat tertentu atau yang lain? Nah, oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Jadi ya seperti sebenarnya nggak bisa kayak minum obat tertentu kayak obat cacing, atau cacingnya mati. Soalnya ini tuh ada bentuknya larva bentuknya. Jadi nggak bisa ada obat cacing. Oh, rajin minum obat cacing aja nih, jadi supaya nggak kena cacing ini. Nggak bisa karena seperti tadi mungkin yang sudah di-share juga gitu. Kita nggak tahu itu udah masuk tubuh kita atau enggak gitu. Karena kan gejalanya tidak spesifik. Dan butuh waktu yang cukup lama juga untuk mengetahui ternyata ini terinfeksinya sama si larva ini gitu, sama cacing ini gitu, bukan karena yang lain. Jadi kita juga nggak bisa tahu gitu, kayaknya kemakan nih cacingnya atau gimana gitu, telurnya atau larva makan gitu, gimana nih caranya supaya nggak kenapa-napa gitu. Jadi nggak ada pencegahan khusus karena dengan obat cacing pun juga kita nggak bisa membunuh si larva cacing ini juga. Jadi kalau sudah ada gejala segera berobat, apalagi biasanya gejalanya yang udah mulai spesifik tuh bagian kaku di daerah leher ya. Jadi bagian kaku di daerah leher sama kebas-kebas. Nah, itu tuh udah mulai menuju ke meningitisnya meningitisnya ya, ke infeksi ke daerah otaknya. Kita buru-buru cari pertolongan atau berobat ke dokter supaya kita tahu untuk gejala-gejalanya jangan sampai makin parah gitu. Dan untuk pengobatan khususnya biasanya sih sebenarnya lebih ke antibiotik atau lebih ke gejala yang ada gitu. Dan belum ada pengobatan yang khusus, misalnya harus pakai obat ini, misalnya COVID mesti pakai obat antivirus atau apa. Nah, itu belum ada yang khususnya gitu. Jadi harus kita lihat dari gejala-gejalanya. Kalau menyerang saraf yang mana kita harus cegah, nanti akan dilakukan oleh dokter saraf. Intinya adalah untuk mencegahnya, ya makanlah makanan yang matang. Pastikan bersih kalau makanan-makanan itu mentah gitu. Jadi kalau misalnya kita konsumsi misalnya sana miring sini, misalnya ada konsumsi miring-miring kan nih. Seperti tadi mungkin yang di-share misalnya dari salmon atau daging yang mentah. Jadi bisa makan salmon yang matang atau kita bisa makan di restoran yang memang kita lihat kebersihannya memang terjamin gitu. Itu sih lebih ke situ daripada untuk minum obat tertentu nggak ada gitu. Jadi nggak bisa kayak supaya nggak kena ini minum obat cacing gitu dia nggak akan mati nggak gitu. Ya tadi itu ya ada suara ini ya sedikit ya. Oke, baik. Oke, ya jadi begitu jawabannya. Ya, jawaban yang menarik dari Dokter Claresta, mungkin dari Mas Ferry, Bapak Ferry, ada tanggapan lagi? Ada lagi nih, untuk cek lab apa saja untuk memastikan bahwa benar kita terinfeksi cacing ini. Ya, ada lagi ya ini pertanyaannya, sepertinya di chat. Saya langsung jawab aja ya ke Pak Tamara. Jadi untuk hasil lab pun sebenarnya nggak ada suatu hasil lab yang spesifik. Jadi nggak kayak misalnya COVID pakai PCR terus dicek langsung nih, enggak. Biasa gejalanya seperti misalnya nanti ada tanda-tanda infeksi, leukositnya tinggi. Karena seperti tadi di-share dari awal-awal aja mungkin belum ketahuan nih kenapa nih yang nyebabin demamnya gitu. Nggak ada suatu pemeriksaan suatu yang khusus, tapi bisa tahunya biasanya adalah kalau sudah ke otak, biasanya kita ambil cairan otaknya. Nanti di cairan otak biasa situ akan meningkat yang namanya eosinofil. Jadi makanya namanya eosinophilic meningitis. Jadi diambil cairan otaknya ketika sudah ada gejala. Jadi untuk laboratorium khususnya biasanya memang nggak ada dan nggak spesifik. Ada cacing ini atau misalnya pemeriksaan feses, atau pemeriksaan feses ditemukan cacing itu biasa nggak. Jadi nggak ada pemeriksaan khususnya. Biasanya pemeriksaan diambil di cairan sumsum baru nanti kita dilihat eosinofilnya tinggi. Terus ada riwayat-riwayat penyakit makan makanan yang mentah terus ditemukan cacingnya di daerah mata atau di mana. Nah itu biasa kita identifikasinya dari situ.
Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Ibu Dr. Claresta Adila. Dan, wah, pertanyaan banyak banget nih. Oke, baik. Nah, satu pertanyaan lagi ya mungkin ya dari Pak Heri Wijayanto. Ya, Kalau terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama? Berapa lama kita harus ke dokter? Oh, jadi segera langsung datang ke dokter sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala seperti saya sebutkan tadi dan juga ada riwayat makan makanan yang mentah atau makanan tidak matang, jadi pertolongan pertama yang ada. Jadi nggak bisa tuh misalnya supaya cacingnya mati minum air kelapa kayak gitu atau norit gitu, nggak bisa. Ya, Jadi nggak ada karena itu paling dekat pertolongan dengan kita. iya gitu, misalnya ini biasa ini kasih air kelapa nih gitu, atau misalnya minum norit nih supaya mati gitu. Nah itu jadi nggak bisa untuk pertolongan pertamanya seperti itu. Jadi ada gejala-gejala awal langsung berobat ke dokter. Nanti gejala cepat teridentifikasi. Untuk identifikasi dia terkena cacing aja ini suatu hal yang lumayan sulit juga. Ya seperti tadi udah di-sharing juga butuh waktu yang lama juga gitu. Maksudnya nggak cuma 1 hari, misalnya DBD, tahu, oh dicek nih, kena demam berdarah, dicek kena tipes gitu, nggak bisa 1-2 hari. Jadi mungkin pas, ini kenapa ya, kok ada gejala ini ya, kenapa kena meningitisnya kenapa, ada apakah karena TBC, ternyata karena cacing. Nah itu juga butuh pemeriksaan yang lama. Terus, jadi memang tidak ada pertolongan pertama, jadi langsung kalau ada gejala-gejala berobat ke dokter gitu aja. Ya, jadi nggak ada pertolongan pertama. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter jawabannya dan kita akan close pertanyaannya karena waktu yang terbatas. Dan jangan lupa, bagi sahabat-sahabat, Bapak Ibu, rekan-rekan modern lain yang ingin tanya secara lebih detail, langsung kunjungi di Altekare dan silakan telekonsultasi sekarang ke pilih Dr. Claresta Dila ya. Aplikasi yang dibikin oleh Mitra Keluarga Kemayoran yang tentunya bisa mempermudahkan kita. Dan kalau pengen gratis, langsung dicatat kode vouchernya. Begitu ya, Dok? Iya, betul. Dan suka ada promo juga kok. Kalau misalnya udah Yes. gratis ya udah habis, masih ada promo lain ya. Oke. Ditunggu aplikasi yang menarik ini dan semoga ada waktu untuk sharing-sharing mengenai aplikasi Altekare ini yang tentunya bisa mempermudah kita dan tentunya menjembatani untuk mencegah lebih parah lagi, Dok.